Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tiar dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aira Najila Safri dari kelas 71 nomor absen 3. Izinkan saya presentasi IPA bab 7 yang berjudul Bumi dan Tata Surya. Bab 7 bagian A yang berjudul Sistem Tata Surya. Bumi adalah bagian dari sebuah sistem besar yang disebut Tata Surya. Di dalam Tata Surya terdapat berbagai benda langit yang memiliki karakteristik tersendiri. Berikut adalah contoh sistem Tata Surya. Selanjutnya, nomor 1, 8 planet dalam Tata Surya. A. Planet terestrial. 1. Merkurius. Merkurius adalah planet dalam Tata Surya dan paling dekat dengan matahari. Permukaannya dipenuhi dengan kawah dan mengalami suhu ekstrim karena minimnya atmosfer untuk mengatur suhu. 2. Venus. Venus adalah planet terpanas dalam Tata Surya karena efek rumah kaca yang kuat di atmosfernya. Ini juga memiliki atmosfer tebal yang mengandung gas beracun dan permukaan yang bergunung-gunung. 3. Bumi. Bumi adalah planet yang unik karena memiliki air cair dan kondisi atmosfer yang mendukung kehidupan. Perubahan musim, siang, dan malam disebabkan oleh rotasinya dan revolusinya. 4. Mars. Mars adalah planet yang menarik karena memiliki banyak persamaan dengan bumi. Permukaannya penuh dengan gunung, lembah, dan gurun. Ilmu pengetahuan berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di planet ini. Nomor 1 bagian B. Planet raksasa gas. 1. Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam Tata Surya. Ini memiliki atmosfer tebal yang terdiri dari gas, termasuk gas hidrogen dan helium. Jupiter juga memiliki banyak bulan dan memiliki sabuk-sabuk cincin yang indah. 2. Saturnus. Saturnus terkenal dengan cincin-cincinnya yang mencolok. Planet ini juga terdiri dari gas seperti hidrogen dan helium. Satelit terbesarnya, Titan, bahkan memiliki atmosfer dan permukaan yang mirip dengan bumi. 3. Uranus. Uranus adalah planet yang unik karena berputar miring pada sumbunya. Ini juga terdiri dari gas seperti hidrogen dan helium. Planet ini memiliki sistem cincin dan banyak satelit. Neptunus. 4. Neptunus. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari dan terbesar ketiga dan dalam kategori gas. Ini juga memiliki atmosfer yang kaya dengan gas dan permukaannya dibanjiri dengan es dan batuan. Berikut adalah contoh gambar 8 planet dalam Tata Surya. Selanjutnya adalah nomor 2, benda langit lainnya. A. Satelit. 1. Ganymede. Ganymede adalah satelit terbesar Jupiter dan juga satelit terbesar di Tata Surya. Permukaannya memiliki wilayah berbukit-bukit dan lembah yang menarik. 2. Titan. Titan adalah satelit terbesar Saturnus dan memiliki atmosfer tebal. Permukaannya tertutup kabut dan memiliki danau dan sungai cairan hidrokarbon, membuatnya menjadi salah satu objek menarik untuk penjelajahan. 3. Io. Io adalah satelit Jupiter yang penuh warna karena aktivitas vulkanik yang kuat di permukaannya. Ini adalah salah satu tempat paling aktif secara vulkanik di Tata Surya. Berikut adalah nomor 2 bagian B, yaitu planet kerdil. 1. Pluto. Pluto adalah planet
kerdil yang dulunya dianggap sebagai planet ke-9 dalam tata surya. Permukaannya terdiri dari es dan batuan dan memiliki satelit bernama Charon. 2. Ceres. Ceres atau Ceres adalah planet kerdil terbesar di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Penelitian mendalam tentang Ceres membantu kita memahami lebih banyak tentang sejarah awal tata surya. Nomor 3. Haumea, Makemake, dan Eris. Planet kerdil lainnya termasuk Haumea, Makemake, dan Eris masing-masing memiliki karakteristik yang menarik dan unik. Berikut adalah nomor 2 bagian C. Asteroid. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Mereka merupakan sisa-sisa materi yang tidak terakumulasi membentuk planet. Berikut adalah nomor 2 bagian D. Meteor, meteorit, dan meteoroid. Meteorit adalah benda langit kecil yang berada di angkasa. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan dengan atmosfer, ia disebut meteor. Jika bagian meteoroid bertahan dan mencapai permukaan bumi, ia disebut meteoroid. Berikut adalah nomor 2 bagian E, yaitu komet. Komet adalah benda langit yang terdiri dari es, debu, dan gas. Ketika komet mendekati matahari, panas menyebabkan materialnya menguap dan membentuk ekor yang menakjubkan. Berikut adalah contoh gambar sabuk Kuiper. Selanjutnya adalah bab 7 bagian B, yaitu bumi dan satelitnya. Nomor 1. Pergerakan bumi dalam sistem tata surya. A. Siang dan malam. Pergerakan bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam ketika bumi berputar pada sumbunya. Satu sisi menghadap matahari atau siang, dan sementara sisi lainnya mengalami kegelapan atau malam. Berikut adalah contoh gambar pergantian siang dan malam. Dan juga contoh gambar wilayah yang mengalami matahari terbit dan tenggelam. Selanjutnya, nomor 1 bagian B. Pergantian tahun. Bumi mengelilingi matahari dalam waktu satu tahun penuh. Pergantian tahun terjadi ketika bumi kembali posisi yang sama di orbitnya setelah mengelilingi matahari. Berikut adalah contoh gambar pergerakan bumi. Selanjutnya adalah nomor 1 bagian C, pergantian musim. Perubahan musim disebabkan oleh kemiringan sumbu bumi ketika salah satu belahan bumi lebih condong ke matahari. Itu mengalami musim panas, sedangkan belahan lain mengalami musim dingin. Ketika kemiringan sumbu menghadap matahari, terjadi musim semi dan gugur. Berikut adalah contoh gambar garis-garis hayal bumi. Dan juga contoh gambar posisi bumi dan sinar matahari. Selanjutnya adalah nomor 2, bulan sebagai satelit bumi. A. Karakteristik bulan. Bulan adalah satelit alami bumi dan memiliki karakteristik yang menarik. Permukaannya dipenuhi dengan kawah, gunung, dan dataran yang terbentuk karena benturan dengan benda langit lain selama miliaran tahun. Berikut adalah contoh gambar karakteristik bulan. Selanjutnya adalah nomor 2 bagian B, yaitu fase bulan. Perubahan cahaya bulan dari bumi disebut fase bulan. Ini disebabkan oleh posisi bulan relatif
terhadap matahari dan bumi. Fase bulan meliputi baru, sabit, bulan purnama, dan bulan kuartil. Berikut adalah contoh gambar fase bulan. Selanjutnya adalah nomor 2 bagian C, yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari. Ini mengakibatkan bayangan bumi menutupi bulan dan permukaannya menjadi redup atau berwarna merah. Fenomena ini dikenal sebagai bulan darah. Berikut adalah contoh gambar gerhana bulan. Selanjutnya adalah nomor 2 bagian B, yaitu pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Bulan menjadi langit yang banyak memengaruhi kehidupan manusia, terutama di sisi religius dan budaya. Selain itu, aktivitas gerak bulan juga digunakan dalam pelayaran dan melaut bagi para nelayan. Bulan Ramadan dalam kalender Islam perhitungan waktu berdasarkan bulan. Oleh karena itu, bulan memiliki memainkan peran penting dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Hari Paskah. Pada perayaan Hari Paskah, tanggalnya ditentukan berdasarkan fase bulan purnama pada bulan Paskah di kalender Kristen. Tilem. Dalam kalender Bali, Tilem adalah hari suci di mana orang Bali melakukan ritual dan upacara keagamaan. Penentuan tanggal Tilem berdasarkan fase bulan. Selanjutnya adalah nomor 3, yaitu satelit bumi selain bulan. Selain bulan, bumi juga memiliki satelit buatan yang telah diluncurkan manusia. Satelit-satelit ini beragam fungsinya, termasuk telekomunikasi, pemantauan cuaca, dan penelitian ilmiah. Berikut ada contoh gambar satelit bumi selain bulan. Selanjutnya adalah bab 7 bagian C, yaitu mengenal matahari lebih dekat. 1. Karakteristik matahari. A. Bintik matahari. Bintik matahari adalah wilayah gelap di permukaan matahari yang terjadi karena perubahan medan magnet di dalamnya. Bintik matahari menandai aktivitas matahari dan dapat memengaruhi kondisi cuaca di bumi. Berikut adalah contoh gambar karakteristik matahari. Selanjutnya adalah nomor 1 bagian B, yaitu suar surya. Suar surya adalah lonjakan energi yang dilepaskan oleh matahari karena pelepasan energi magnetik yang kuat. Suar surya dapat menyebabkan gangguan pada sistem komunikasi dan distribusi listrik di bumi. Nomor 1 bagian C, prominensa matahari. Prominensa matahari adalah gas yang dipancarkan dari permukaan matahari dan membentuk puncak yang mengesankan di luar atmosfer. Prominensa dapat mencapai jutaan kilometer ke angkasa. Berikut adalah contoh gambar prominensa matahari. Selanjutnya adalah nomor 1 bagian D, yaitu angin matahari. Angin matahari adalah aliran partikel bermuatan dari matahari yang mengisi tata surya. Ketika angin matahari mencapai bumi, mereka berinteraksi dengan medan magnet planet dan menciptakan aurora di kutub. Berikut adalah nomor 2, yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Ini menyebabkan bayangan bulan menghalangi cahaya matahari dan menciptakan pemandangan spektakuler di bumi. Berikut adalah contoh gambar gerhana matahari. Selanjutnya adalah nomor 3, yaitu peran matahari dalam kehidupan manusia. Matahari adalah sumber energi utama untuk kehidupan di bumi. Energi surya dan digunakan untuk menghasilkan listrik melalui panel surya, memanaskan air, dan banyak
banyak aplikasi lainnya. Tanaman juga bergantung pada energi matahari untuk fotosintesis yang menjadi dasar rantai makanan. Sistem tata surya adalah tempat yang menarik dan kompleks di mana 8 planet kerdil, satelit, asteroid, komet, dan lainnya dalam harmoni kosmik. Bumi sebagai salah satu planet terestrial memiliki bulan sebagai satelit alaminya. Selain itu, matahari memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, menyediakan energi dan mempengaruhi banyak aspek budaya dan tradisi di seluruh dunia. Semakin kita memahami tata surya, semakin kita dapat menghargai keindahan dan keragamannya, dan juga peran penting yang dimainkannya dalam kelangsungan hidup kita di bumi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Tiar selaku pembimbing saya dalam mengerjakan tugas IPA kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Saatnya meraih mimpi.